Ya, yang pertama, ya, saya akan sedikit sharing agar teman-teman juga uh, apa ya sedikit mengingatkan kembali refresh ke teman-teman yang ada di sini apa itu film. Dan ya, jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah PII. Apa itu PII? PII adalah organisasi resmi perkumpulan insinyur-insinyur yang tercatat dan memiliki SIP dan STRI untuk mempererat kerjasama dan komunikasi para insinyur agar dapat menjadi kekuatan yang nyata untuk membangun negara dan bangsa. Nah, itu adalah organisasi besar kita, Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Kemudian apa itu FIM? FIM adalah Forum Insinyur Muda, merupakan salah satu wadah para insinyur muda yang beranggotakan lulusan sarjana teknik, sarjana terapan teknik, sarjana pendidikan teknik, atau sarjana di bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang keteknikan. Nah, ini khusus ini untuk FIM adalah yang berusia kurang dari 35 tahun. Atau bagi anggota-anggota yang lebih dari 35 tahun tapi masih memiliki jiwa muda seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Gitu ya Mas Adita ya. Jadi misalkan 35 tahun nih lebih nih, enggak apa-apa ikut FIM kalau jiwanya masih muda gitu kan. Kemudian Forum Insinyur Muda Jawa Tengah. Nah, merupakan wadah perhimpunan insinyur muda yang berdomisili di area Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan FIM Pusat, PII Jateng, dan PII Pusat untuk melaksanakan kegiatan keinsinyuran di Jawa Tengah yang berusia kurang dari 35 tahun juga. Ini adalah sosial media kami. Di Instagram adalah FIM PII Jateng, cukup aktif. Kemudian di YouTube juga ada FIM PII Jateng. Ini baru saja dibuat, jadi masih belum seaktif yang di Instagram. Kemudian ini, jika teman-teman ingin bergabung dengan FIM Jateng, ini adalah link pendaftarannya di link tr.ee/FIM PII. Ini ada di bio-nya Instagram FIM PII. Oke, itu sedikit saya menyampaikan mengenai FIM Jateng. Nah, sekarang saya ingin memutarkan video mengenai perjalanan FIM Jateng dari tahun 2021. Gak ada soundnya ya Mas ya? Gimana Mas? Nggak dinyalakan soundnya video. Oh, Di suaranya share belum. share Suaranya belum sound. muncul ya. Bentar. Dimatikan dulu share screen-nya terus di share sound. Share sound. Sekarang share screen-nya. Oke. Share-nya di mana? Ini. Pojok kiri bawah dicentang share sound. Pojok kiri bawah. Nanti saya. Ada. Oh ini nih ya oke. Ada ketemu. Sorry. Belum kecen. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you.
Itu tadi video dari perjalanan film Jateng. Awal terbentuk itu di tahun 2021 di Desember. Dan salah satu foundernya adalah Mas Vicky Kurniawan yang hari ini akan jadi keynote speaker kita. Ya, eh, oke, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua FIM PI Jawa Tengah kepadanya Insinyur Andika Pradivan, ST IPP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada partisipan sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua FIM PI Jawa Tengah, Mas Adita Sri Prabakusuma, Mas Sekretaris, Mas Niharul Anas selaku MC pada malam hari ini, kemudian para pengurus FIM PI Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian yang saya hormati teman-teman anggota FIM PI Jawa Tengah, selamat malam, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kemudian ada mungkin dosen saya ini, Mas Arya Reza Gama, sudah hadir juga. Nah, di sini kami mengadakan acara malam untuk Sarasehat ya teman-teman ya. Sarasehat anggota FIM PI Jawa Tengah ini untuk yang bertujuan agar kita bisa kembali bersilaturahmi kembali dengan para anggota maupun para pengurus untuk memanaskan kembali kegiatan-kegiatan FIM PI Jawa Tengah ini. Apalagi kita sudah agak vakum agak lama nih dari terakhir kita mengadakan acara di bulan Desember 2022, kemudian ini kita bertemu kembali di tahun 2023, lebih tepatnya pada bulan Maret, kemudian kita sudah agak vakum hampir 3 bulan. Nah, terus kemudian yang kalau saya boleh mengatakan bahwa dengan kesibukan dari tiap-tiap anggota, namun mari kita tetap selalu memeriahkan setiap kegiatan-kegiatan FIM PI Jawa Tengah ini yang dengan banyak kegiatan-kegiatan agar bermanfaat dan menambahkan keilmuan kesiaran kita. Salah satunya yang paling dekat adalah dengan mengadakan acara JET. Kalau teman-teman tahu itu JET, Jateng Engineer Talks, di mana akan banyak sharing-sharing knowledge, sharing-sharing pengalaman dari para insinyur-insinyur muda di Jawa Tengah ini. Nah, kita tidak di luar kontes dari beda provinsi ya, kita fokus di Jawa Tengah. Nanti kalau misalnya teman-teman dari luar provinsi mau bergabung silahkan, mau mengikuti acara silahkan, tapi kita tetap fokus pada Jawa Tengah itu. Nah, kemudian pada malam hari ini adalah sebagai tonggak awal kegiatan FIM PI Jawa Tengah di tahun 2023, yang dimana malam ini kita melaksanakan kegiatan Sarasehat anggota FIM PI Jawa Tengah dengan tema menguatkan peran insinyur muda yang kompeten, inovatif, dan profesional. Nah, ini kita di sini dihadiri oleh keynote speaker kita yang sangat baik sekali, sangat terkenal mungkin di lingkungan kerjanya, bahkan mungkin di Jawa Tengah ini. Beliau yang bernama Mas Insinyur Vicky Kurdiansyah, ST, MT, IPM, CMPM, PMT, ACPE. Nah, ini sangat panjang sekali gelarnya ini. Sangat luar biasa ini. Beliau adalah Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan dari pengurus FIM PI Jawa Tengah. Dan juga dia berprofesi sebagai manajer QA/QC jaringan PT PLN di Pusat Manajemen Proyek PLN. Mungkin sambutan itu saja dari saya. Bersama ini saya buka acara Sarasehat anggota FIM PI Jawa Tengah dengan tema menguatkan peran insinyur muda yang kompeten, inovatif, dan profesional. Untuk malam hari ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan atas sambutannya. Ya, kita masuk ke acara inti kita pada malam hari ini, gitu kan. Kepada Mas Adita selaku moderator. Mas Adita sudah siap, Mas? Oke, Mas. Mohon dibimbing, Mas, acara pada malam hari ini, karena kita sudah kedatangan tamu keynote speaker kita yang spesial, Mas Vicky Kurdiansyah. Ini idola saya.
Terima kasih. Monggo Mas Adita, silakan. Selamat malam, rekan-rekan anggota dan pengurus Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia FIMPI Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya mendapatkan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah rekan-rekan insinyur muda sekalian secara online untuk memandu diskusi keinsinyuran selama 30 menit ke depan bersama salah satu senior FIMPI Jawa Tengah kebanggaan kita semua, yaitu Mas Insinyur Vicky Kurdiansyah, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya, CMPM, PMP, ACPE. Wah, panjang sekali ya gelar akademik dan profesi beliau. Beliau adalah seorang QA dan QC Manager di PT PLN Persero, Pusat Manajemen Proyek, bagian Transmission dan Substation. Pendidikan dan pengalaman kompetensi serta sertifikasi beliau di bidang keinsinyuran dan ketenaga listrikan sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Beliau adalah seorang insinyur profesional madya yang menamatkan S1 dan S2 di jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang. Untuk program profesi insinyur juga beliau selesaikan dari universitas yang sama bulan Desember tahun 2021. Benar ya Mas Vicky? Sebelum didirikannya FIM, beliau sudah aktif terlebih dahulu di FAM, yaitu Forum Anggota Muda PII. Di FIM PII Jawa Tengah sendiri tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketua, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan. Beliau juga salah satu pendiri FIM PII Jawa Tengah pada tahun 2021. Beliaulah yang merumuskan tata aturan pemilihan ketua dan menyusun konstitusi musyawarah wilayah FIM PII Jawa Tengah. Baiklah, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari kita dengarkan pemaparan dari Mas Insinyur Vicky. Teman-teman insinyur muda dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan setelah sesi paparan ini dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andika Pragivan. Kepada Mas Insinyur Vicky, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Adita sudah dipersilahkan matur suwun kepada Pak Ketua FIMPI Jateng, kemudian beserta jajarannya, kemudian wabil khusus MC kita Mas Niharul Anas dan moderator kita Mas Adita Sri Prabakusuma. Datanya kayaknya lengkap sekali nih ya datanya ya. Baik, salam kenal rekan-rekan insinyur semuanya. Jadi tema yang diberikan cukup berat, cuman kita sharing saja. Jadi sharing malam ini sharing untuk keinsinyuran seperti apa, keprofesionalan di bidang keinsinyuran, kemudian dari keinsinyur tersebut bagaimana kita berperan dalam pengembangan keilmuan maupun kemanfaatan di sisi bangsa dan negara, intinya itu. Ada beberapa paparan yang sudah saya siapkan sebagai bahan diskusi ya. Ini izin share screen. Baik. Semoga sudah terlihat rekan-rekan insinyur semua. Jadi kita konsepnya sharing aja, ngobrol santai. Mungkin dari rekan-rekan yang mungkin ada yang sudah masih ini yang paling tua kayaknya saya ini Mas Adita. Paling senior ini ya. Oke. Baik, rekan-rekan background saya sudah disampaikan tadi, sekilas disampaikan oleh Mas Adita bahwa saya diamanahkan di PLN Pusat Manajemen Project, jadi salah satu unit di PLN yang bergerak di bidang, prinsipnya bidang konsultan sih, konsultannya PLN di internal. Kemudian saya khusus di bidang QA&QC di sisi manufaktur. Jadi ketika PLN mau beli barang elektrikal, katakanlah trafo, atau peralatan listrik yang mungkin yang di gardu induk atau transmisi sutet atau SUTT, yang awal dari kami.
Jadi lingkup kerjanya cukup banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke, seperti itu kira-kira. Kemudian berkaitan dengan insinyur muda, sebenarnya di data ya mungkin di sini banyak yang jadi dosen ya. Jadi saya semoga ada koreksi kalau memang ada data yang kurang berkenan. Jadi ini saya ambil dari ResearchGate. Ini data di antara 2002 sampai 2007 bahwa sebenarnya sumber daya alam kita itu sangat melimpah ruah ya. Sangat melimpah, dan itu tidak perlu saya jelaskan mulai dari satu persatu, mulai dari ujung barat, itu mulai dari kelapa sawit sampai dengan Papua, itu juga banyak tembaga dan emas. Cuman pertanyaannya adalah dengan kekayaan yang sangat banyak, kemudian komoditi sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, itu pasti dibutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola atau untuk merekayasa, memanfaatkan secara optimal. Mungkin kalau dibahas dari sisi politik, kayaknya tidak akan ada habisnya, terutama yang di Tembagapura, yang di Jayapura, itu sudah lama dikelola oleh orang asing, sedangkan kita yang memiliki sumber daya itu tidak sepenuhnya bisa mengelola secara 100%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dari sisi SDM kita itu apakah sudah memenuhi kebutuhan untuk mengelola kayanya sumber daya alam Indonesia? Ternyata dari sisi data yang kami dapatkan bahwa mungkin ini yang dari sisi sarjana teknik per 1 juta penduduk, itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sebelah, katakanlah Malaysia dan Thailand, atau bahkan negara maju Korea, itu masih jauh ya. Katakanlah di Malaysia dengan luas wilayah seperti itu, kemudian mungkin sumber daya alamnya juga kalah dari kita, itu sarjana tekniknya lebih banyak daripada jumlah sarjana teknik yang di Indonesia. Nah, kemudian yang di Thailand juga seperti itu, dia hampir 2 kali lipatnya dari sarjana teknik per 1 juta penduduk. Jadi dari data ini saja sebenarnya mungkin bisa disimpulkan untuk sementara ya, bahwa sebenarnya sarjana teknik di Indonesia itu sangat terbatas. Belum lagi nanti katakanlah di teman saya ya, di satu angkatan di S1 dulu dari sekitar 176 itu yang bergerak di bidang profesional di teknik elektro itu bisa dihitung dengan jari. Jadi yang lainnya kadang ya karena kondisi mungkin ya bekerja sebagai karena di bank atau di yang lainnya, artinya tidak sesuai dengan bidang yang diampu sebelum pada saat mereka kuliah. Jadi akan semakin berkurang lagi, katakanlah 2.671 jadi sarjana, tapi belum semuanya ini jadi sarjana teknik semuanya. Mungkin menjadi tantangan dari kita semuanya ya. Kalau misalnya katakanlah di PLN, berhubungan saya kerja di PLN, itu juga banyak sekali gap-gap yang perlu dipenuhi untuk masing-masing secara spesifik, katakanlah di sisi gardu induk, kemudian di sisi transmisi, di sisi distribusi, sampai di sisi pembangkit tenaga listrik, itu juga sangat membutuhkan engineer atau insinyur profesional yang berkompeten. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kalau misalnya kita coba mengaca, sebenarnya insinyur itu bidangnya di mana saja sih? Sebenarnya perannya di insinyur itu kurang lebih ada 4 yang saya dapat. Yang pertama untuk pengembangan potensi ekonomi, kemudian pengembangan konektivitas nasional,
Jadi mulai dari laut, darat, udara, dan komunikasi mungkin ada bidang-bidang yang lain yang perlu direkayasa katakanlah ya. Kalau bahasa Indonesianya engineering kan rekayasa. Kemudian yang ketiga terkait dengan penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. Nah ini yang terkait dengan Bapak dan Ibu dosen yang hadir sini mungkin perannya yang di nomor 3 ini, sangat nomor 3. Kemudian yang keempat ini terkait penguatan birokrasi. Nah, salah satunya adalah di PII itu adalah penguatan birokrasi. Jadi kebijakan sumber daya alam yang sudah kita yang sudah Indonesia punyai itu perlu dikelola dengan baik. Nah, tentunya yang bisa mengelola atau yang bisa memberi kebijakan itu dari sisi pemerintahan ya, pemerintahan. Salah satunya adalah Kementerian ESDM. Jadi seorang insinyur itu tidak melulu berpikir terkait hal-hal yang teknis, atau insinyur tidak melulu berkutat kepada riset dan teknologi, tetapi juga perlu dipikirkan terkait dengan kebijakan birokrasi. Kalau teman-teman ada yang kuliah S2 di sini, mungkin akan ketemu dengan bagaimana mengelola sebuah kebijakan. Dulu saya juga kuliah S2 di UI, itu ada yang namanya mata kuliah manajemen energi. Jadi bagaimana kita diajari untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia supaya lebih optimal dari sisi bidang energi. Salah satu outputnya adalah kita mengkritisi terkait rencana umum ketenagalistrikan nasional, kemudian RUPTL dan sebagainya. Di sana kan banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita memberi masukan lah, minimal kita memberi masukan kepada pemberi kebijakan. Kalau dalam ini di kami di PLN kita ngasih masukan terkait dengan rencana RUPTL. Jadi RUPTL itu sumbernya sebenarnya data-data dari seluruh unit yang ada di PLN. Kemudian dikelola jadi satu di PLN pusat, muncullah yang namanya secara singkat RUPTL. Meskipun secara proses membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengelola sampai dengan munculnya RUPTL yang 10 tahun sekali. Seperti itu. Jadi cukup banyak insinyur perannya di mana, nanti rekan-rekan tinggal memilih. Kalau yang Bapak Ibu dosen mungkin nggak bisa milih yang lain, kecuali nomor 3, di riset teknologi dan pendidikan teknik. Jadi seperti itu. Kemudian dari sisi kebutuhan insinyur, mulai dari bawah 2010, 2015, kemudian 5 tahun mendatang, sampai dengan 2030, itu masing-masing sektor nomor 1, 2, 3, 4 itu semakin lama semakin banyak kebutuhan insinyurnya. Kalau kita mengaca ke diagram sebelumnya, insinyur kita baru ada kurang lebih 2.671 sarjana teknik. Kemudian yang jadi insinyur berapa? Nah itu mungkin perlu dicari ya. Kalau di websitenya PII itu masih sampai dengan saat ini total seluruh insinyur yang terregistrasi itu kurang lebih 14.000 insinyur profesional, ada IPB, IPM sama IPU. Kemudian katakanlah sekarang kita di tahun 2020-2025 itu di sini kurang lebih membutuhkan 129.500 insinyur per tahun. Sedangkan data di websitenya PII sampai dengan detik ini hanya 14.000. Jadi sebenarnya gap jumlah insinyur itu cukup signifikan ya. Apalagi nanti Indonesia punya program yang 2045 ya, Indonesia Emas, itu juga sangat membutuhkan peran insinyur di dalamnya. Apalagi yang program yang paling dekat, salah satunya IKN, itu juga menjadi tantangan tersendiri di bidang keinsinyuran. Itu kondisi secara umum terkait
insinyur dan pembangunan di Indonesia. Kurang lebih teman-teman mungkin bisa membayangkan lah kondisi alam kita seperti ini, kekayaannya, kemudian jumlah insinyur profesional yang bergerak di masing-masing bidang 1, 2, 3, 4 itu cukup bisa dikatakan sangat membutuhkan insinyur profesional. Nah, kemudian mungkin di sini sudah pernah yang jadi yang mungkin pengurus atau siapa bisa sharing ke kami, apakah sudah pernah mendengar Catur Karsa Sapta Dharma? Mungkin Mas siapa ini? Mas Dulu Arul mungkin, Pak Sekretaris ini. Atau Mas Yudanto ini biasanya aktif ini. Catur Mas, Karsa Sapta Dharma ini ini di harusnya kuliah sudah di luar kepala. di kuliah insinyur ada Mas. Alhamdulillah nih di luar kepala sih Mas. Jadi harus baca Mas. Harus baca ya. Iya. Oke, oke, oke. Baik. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Jadi Catur Karsa Sapta Dharma nanti bisa di searching atau di slide ini ada sebenarnya. Cuman secara ini ya, saya sharing pengalaman bahwa untuk mengimplementasikan Catur Karsa Sapta Dharma sebenarnya di masing-masing insinyur profesional khususnya itu kalau menurut saya harus memiliki 4 kompetensi ini atau 4 hal yang harus dikuasai. 4 hal ini pengalaman saya ini pernah saya dapat pada waktu saya masih kuliah. Jadi aktivis kampus itu juga sudah mengenal ini. Kemudian pada saat masuk di PLN juga ditekankan pada saat pendidikan dan pelatihan 4 ini juga. Kemudian beberapa waktu lalu saya bertemu dengan salah satu eksekutif vice presidennya di PLN, itu juga ditekankan ini juga. Jadi mungkin yang pertama ya kita sharing bahwa yang pertama yang harus diketahui atau yang dimiliki adalah hard kompetensi. Hard kompetensi adalah skill terkait dengan bidang keteknikan kita. Katakanlah Mas Adita ini bidangnya di pertanian, berarti harus punya kompetensi di bidang pertanian, atau ada yang lebih spesifik misalnya pertanian apa, itu harus memiliki kompetensi itu. Atau katakanlah Mas Niharul Alas ini kompetensinya di bidang kelautan, berarti harus khatam itu terkait hard kompetensi di bidang ilmu kelautan. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan soft kompetensi. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah soft kompetensi sebagai soft skill mungkin ya. Ada kalau yang di atas hard skill, kemudian yang di bagian bawah soft skill. Jadi ini tiap apa ya? Saya meng-share ini karena saya selalu menemukan ini ya, petuah-petuah para senior itu kok mesti muncul 4 komponen ini. Nah, seperti itu. Soft skill itu seperti bagaimana kita menjalin networking, kemudian komunikasi dan sebagainya. Nah, kemudian terkait attitude, ini kalau bahasa saya adalah akhlak lah. Kalau misalnya dijelaskan di agama kami Islam, akhlak itu sudah kayak semacam perkataan kita itu baik, menenteramkan, mendamaikan, kemudian perbuatan kita juga menenteramkan, mendamaikan di lingkungan kita, bahkan diamnya kita atau senyumnya kita itu juga bisa menenteramkan atau mendamaikan di sekitar kita. Jadi yang terakhir adalah passion. Passion ini kalau saya boleh terjemahkan itu adalah semangat ya, semangat dalam hal belajar dan bekerja. Jadi kalau misalnya masing-masing insinyur profesional sudah menguasai ke-4 ini atau sudah memiliki ilmu kanuragan 4 ini, insya Allah bisa mengimplementasikan Catur Karsa Sapta Dharma. Nah, coba kita intip ya. Catur Karsa Sapta Dharma itu kurang lebih seperti yang ditunjukkan.
Jadi mengutamakan keluhuran budi, nah itu sudah masuk akhlak. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Maka hard kompetensi dan soft kompetensi kita harus punya. Bagaimana kita menggunakan kemampuan, pengetahuan dan kemampuan kalau kita dari hard skill dan soft skill saja kurang. Seperti itu. Kemudian bekerja sungguh-sungguh, ini tadi masuk passion ya, masuk passion atau semangat. Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional licensure. Ini juga kalau yang di kuadran tadi, lingkaran 4 itu masuk ke hard kompetensi. Kalau kita yang coba analisis Sabta Dharma, itu juga akan berkorelasi dengan yang 4 tadi. Nah, hard kompetensi, soft kompetensi, kemudian akhlak, dan yang terakhir adalah passion dan semangat. Jadi ini saya tekankan kembali karena rata-rata termasuk yang bulan ini saya evaluasi yang senior itu terkait 4 ini. Jadi kami memiliki pekerja di bidang QA/QC, kami evaluasi ternyata hard kompetensinya kurang, kemudian soft kompetensinya kurang, kemudian ternyata passionnya juga kurang, semangat bekerjanya kurang. Akhirnya kami putuskan untuk mengganti beliaunya. Jadi di dunia kerja juga itu sebenarnya kalau kami menilai 4 ini juga parameternya dalam bekerja di bidang kami di bidang QA/QC atau di teman-teman yang sekarang sedang bekerja atau yang sekarang jadi bos kayak Pak Insinyur Andika Pradivan, itu parameter ini juga bisa dijadikan acuan dalam penilaian. Dan berdasarkan pengalaman saya sejak 2015 sampai sekarang menilai karena katakanlah ada rekrutmen ya, itu dari 4 ini bisa menggambarkan bahwa sakjane insinyur mereka sebagai insinyur profesional bisa nggak mengimplementasikan catur karsa sabta dharma. Kalau salah satu dari 4 ini nggak punya, itu kayaknya akan berat untuk melaksanakan catur karsa sabta dharma. Mungkin seperti dulu Mas Adita, sharing-sharing dari saya. Mungkin ada yang dari rekan-rekan insinyur yang lain ingin sharing, monggo saya haturkan. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Insinyur Vicky Kurdiansyah. Tadi beliau sudah menyampaikan panjang lebar ya mengenai kebutuhan insinyur di Indonesia, dan kemudian rupanya kekayaan alam di Indonesia ini harus diimbangi dengan SDM yang mengelola sumber daya alam tersebut. Nah, sehingga untuk kebutuhan sumber daya insinyur di Indonesia ini perlu untuk kemudian digenjot, ditingkatkan lagi. Dan peran insinyur sangat sentral sekali dalam 4 hal, yaitu untuk pengembangan potensi ekonomi, pengembangan konektivitas nasional, penguatan SDM dan iptek nasional, dan juga penguatan birokrasi, dan lebih banyak lagi. Nah, inspirasi dari Mas Insinyur Vicky ini membuka diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, di sini kami akan membuka satu sesi saja yang berisikan 3 orang yang beruntung untuk langsung bisa bertanya kepada manajer QA/QC di PLN. Luar biasa. Dan kesempatan yang pertama saya berikan kepada rekan-rekan yang sudah siap untuk raise hand. Apakah di sini ada? Silahkan ditekan tombol reaction, dipilih raise hand, dan teman-teman bisa open mic, open video, dan kemudian bisa langsung berkomunikasi dengan Mas Insinyur Vicky Kurdiansyah. Pertanyaannya hanya 1. Nanti bila mana ada lebih dari 1 pertanyaan, nanti kita akan adakan forum berikutnya. Teman-teman jangan khawatir, nanti masih ada berbagai macam sesi bersama Mas Insinyur Vicky, baik melalui WA maupun nanti juga akan kita buatkan sesi khusus yang membahas tentang ketenaga listrikan. Kepada teman-teman, kami persilakan. Ada yang tidak bertanya di sini? Ya, yang pertama kesempatan untuk Mas Sekretaris, yaitu Mas Insinyur Niharul Anas. Yang kedua, Mas Gayus Yuda Girsang. Ada lagi, satu lagi? Dari insinyur perempuan, ada di sini? Oke,
Ini baru ada 2. Tadi kami sudah menyampaikan akan ada 3 penanya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat ya setelah ini. Oke, kesempatan pertama kami berikan kepada Mas Insinyur Niharul Anas. Kami persilakan, Mas. Halo Mas Vicky. Siap Mas Niharul. Alhamdulillah Mas. Ya Mas. Duh, Mas tekok Mas. Aku nak tekok iki kok tak dawa piye Mas ya? Tak dawa sambung chat ya Mas Vicky. Iya, siap. Mas, gini Mas, tadi kan ada 4 Mas. Ada 4, ada akhlak, semangat, kemudian hard skill dan soft skill. Ya, gitulah ya Mas. Nah, cuma ya Mas ya, ini kan ceritanya gini. Saya itu S1 di kelautan. S1 di kelautan, kemudian bekerja di bidang K3. Berarti K3 mungkin agak berbeda, yaitu kue kudu kuat ya Mas, bukan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan konyolnya lagi Mas Vicky, saya itu kelautan, jadi K3 di pembangkit listrik, mungkin nggak jauh-jauh beda dari tempatnya Mas Vicky. Orang nyangkut belas Mas, mungkin kalau saya elektro seperti Mas Vicky, masih masuk jadi K3 di elektro. Nah, saya mau nanya yang salah satu yaitu semangat Mas. Jadi di sini tuh saya judulnya adalah S1 Kelautan, kemudian passion atau semangat saya ada di K3. Nah, iya Mas ya. Jadi passion saya itu saya merasa di K3, nah, apakah saya itu menyalahi kodrat dari keinsinyuran ini ya Mas ya? Karena saya lulusnya itu adalah ilmu saya kelautan, insinyur kelautan ini ceritanya. Cuma sekarang saya ada di insinyur PII pun saya masuk ke bidang teknik industri. Nah, itu apakah saya menyalahi apa ya? Catur apa tadi Mas? Karena saya terus terang saya ngambil kuliah kuliah profesi insinyur itu ingin merubah status saya dari sarjana kelautan menjadi setara dengan sarjana teknik industri. Itu sih Mas Vicky pertanyaan dari saya. Mohon arahannya Mas Vicky. Oke, terima kasih Mas Niharul Anas. Pertanyaan yang sangat menarik ya tentang bidang ilmu di S1 dan kemudian pada saat bekerja harus bekerja di bidang yang lain yang meskipun juga ada hubungannya tapi secara keilmuan agak berbeda seperti itu. Nah, nanti mohon nasihatnya dari Mas Vicky kepada Mas Niharul Anas. Kemudian yang kedua pertanyaan kami kesempatan kepada Mas Gayus Yuda Girsang untuk menyampaikan langsung kepada Mas Insinyur Vicky. Kami persilakan. Sebelumnya mohon diperkenalkan Mas nama dan kemudian institusi biar rekan-rekan yang lain juga saling mengenal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Saya Gayus Yuda Girsang, asal universitasnya Nusa Cendana Kupang, tapi sekarang lagi ngambil profesi insinyur di UNS Solo. Yang ingin saya mau tanyakan, bagi saya sarjana kemudian ngambil profesi insinyur itu kan masih awam sekali, Mas. Jadi saya pun sebenarnya mengambil profesi insinyur ini kan untuk memperdalam untuk teknik sipil saya, memperkuat pengalaman saya. Tapi melihat backgroundnya Mas Vicky yang begitu panjang ditambah dengan titel-titel itu, sebenarnya target pertama Mas Vicky untuk ngambil insinyur dan juga pikiran ke depan itu seperti apa Mas? Sehingga akhirnya bergabung di PLN dan jadi manajer di QC dengan QA. Begitu Mas. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaannya langsung ke Mas Vicky ya, langsung menanyakan tentang rencana cita-cita Mas Vicky dan sudah memupuk kompetensi yang luar biasa ya, kira-kira ke depan akan melakukan kegiatan atau mungkin melaksanakan cita-cita seperti apa. Oke, kita simpan dulu 2 pertanyaan ini. Ada satu penanya lagi, yaitu Mas Yoga Syahria. Kami persilahkan Mas untuk bisa langsung open mic, open cam, dan bertanya langsung kepada Mas Insinyur Vicky Kurdiansyah. Ya, mohon maaf, saya belum bisa on cam ya Pak Adita ya. Oh oke, siap. Terima kasih, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya itu dari sisi akademis, yaitu sekarang posisinya adalah di Jogja. Saya sebagai dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan kebetulan saya juga ambil insinyur di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan alhamdulillah sudah yudisium, insya Allah nanti wisuda di bulan April gitu.
Ya berarti saya tuh ya eh, dosen muda barusan gitu. Alhamdulillah. Oke. Baik, dari sisi akademis Pak Vicky, tadi saya sudah menyimak catur dharma yang ada 4 gitu. Saya masih bingung terkait dengan dari sisi akademis gitu. Itu kita untuk kemudian sumbangsihnya terhadap insinyur itu apa gitu. Kebetulan di Amikom kan tidak ada insinyur gitu kan. Apakah itu memperkaya diri sendiri atau seperti apa gitu. Nah, kita keterlibatan dari sisi akademis. Oke lah kalau misalnya kampus tuh punya dosen yang nanti profesornya madya atau IPU itu bisa menelurkan atau bisa menyampaikan itu dalam sisi kaitannya transfer knowledge kepada mahasiswanya. Nah, tapi kalau enggak, apakah ilmunya sampai di situ aja gitu? Begitu Pak Vicky, Pak Adita, terima kasih. Terima kasih Mas Insinyur Yoga Syahria ya. Iya, Saya menyebut alhamdulillah. insinyur karena sudah yudisium ya, sudah sah, tinggal menunggu wisuda saja. Ini Alhamdulillah, pertanyaannya alhamdulillah. sangat menarik Mas. Jadi apa sumbangsih yang bisa diberikan oleh kalangan insinyur yang bergerak di bidang akademis? Bertepatan saya juga bekerja di lingkungan akademis. Nah ini mungkin juga termasuk mewakili pertanyaan saya untuk Mas Insinyur Vicky. Mas Insinyur Vicky, untuk 3 pertanyaannya sudah terangkum semua ya. Sampun, sampun, sampun. Mohon dapat Oke, oke. dijawab. Terima kasih. Oke, oke. Pertanyaannya bagus-bagus semua ini, bingung ini jawabnya ini. Baik, baik. Saya coba jawab, nanti kalau memang perlu diskusi coba di ini ya sampaikan. Jadi pertanyaan dari Mas Niharul, beliau backgroundnya S1 kelautan, cuman passionnya dia adalah K3 ya. Kue kudu kuat ya. Kemudian aku kudu piye Mas Vicky ngono ya, ya Mas Niharul. Baik. Kalau ini ya, kalau boleh diskusi sebenarnya tidak sedikit ya yang bernasib seperti Mas Niharul. Katakanlah ada yang kuliahnya elektro, tetapi dia passionnya jadi public speaking, atau dia passionnya di dunia yang non elektro. Kemudian ini ada case Mas Niharul, kemudian dia kok semangatnya di bidang K3. Dari sisi ini ya, dari sisi insinyur, katakanlah saya menyoroti K3. Saya juga punya beberapa sertifikat K3, jadi cukup memahami dunia K3. Dan sebenarnya di dunia K3 itu salah satunya adalah dunia rekayasa juga, dunia engineering juga. Jadi kalau Mas Niharul Anas pengendalian risiko ya ada 6, itu salah satunya adalah rekayasa. Dan di sisi K3 itu sebenarnya kalau kita kembali ke 4 kriteria insinyur fundamental yang harus dimiliki insinyur, kompetensi, soft kompetensi, semangat, dan yang terakhir akhlak. Kalau memang Mas Niharul memiliki semangat atau memiliki passion di K3, ya hard kompetensinya dikuati di sisi K3 karena banyak informasi atau banyak ilmu yang harus digali terkait K3, terutama terkait update peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan K3. Jadi kalau mau dikembalikan ke kelautan seperti apa, ya enjoy saja dengan yang sekarang Mas, karena Mas Niharul semangatnya di K3 ya sudah. Kalau memang nanti di suatu saat kembali ke fitohnya, katakanlah ya, kembali ke bidang kelautan, ya nggak apa-apa juga. Atau malah Mas Niharul Anas bisa menjalankan 2 peran, yaitu peran di bidang kelautan atau dan peran di bidang K3. Itu kan lebih mantap lagi. Cuman menjadi challenge di Mas Niharul Anas sih. Porsinya lebih suka yang mana. Cuman karena saya tahu Mas Niharul Anas hobinya lebih banyak atau passionnya lebih banyak K3, ya dikembangkan hard kompetensinya di bidang K3, kemudian dari sisi soft kompetensi, networkingnya lebih banyak di sisi orang-orang K3 lah, lebih banyak networkingnya. Karena dengan usia yang sekarang ya, mohon maaf saya juga usianya juga tidak muda lagi, jadi harus segera diputuskan itu mau berkembang di bidang yang mana.
Kalau yang para akademisi kan ya karena sudah nyemplung di dunia itu nggak bisa milih. Mas Adita di bidang pertanian nggak bisa milih K3 Mas Niharul. Mas Adita harus bersemangat di bidang pertanian. Kira-kira gitu ya, Mas Siap. Niharul. Berarti intinya kita harus cari satu pakemnya kita, pilih satu yang Ya. jadi passionnya kita di mana, terus didalami bener yang passionnya kita gitu ya Mas ya. Iya betul betul Mas. Karena waktu apa ya, kalau kita di usia katakanlah seperti saya ya usia 37 itu masih harus mikir aku harus bagaimana, aku harus milih kelautan atau K3 itu sepertinya harusnya pilihan itu sudah ditentukan pada saat kita masih SMA atau masih kuliah. Paling lambat masih kuliah lah. Jadi katakanlah ketika sudah nyemplung di dunia kelautan ternyata salah jurusan, nah itu segera bertobat supaya tidak keterusan. Jadi ada teman saya itu kuliah di arsitek karena diminta orang tuanya masuk arsitek, sekarang kerjanya bukan di bidang arsitek malah bidang bahasa. Karena passion dan semangatnya dia di bidang bahasa dan dia sangat menguasai di bidang bahasa. Kalau arsiteknya udah enggak udah enggak udah tidak bergelut lagi, udah ditinggalkan sejak kuliah, sejak lulus. Seperti itu Mas Niharul. Siap, siap. Terima kasih Mas Jadi Vicky. gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Insinyur Vicky. Pada Mas Insinyur Niharul Anas nanti bisa berkontemplasi kembali untuk memperkuat hard kompetensi yang lain. Jadi selain punya hard kompetensi di bidang kelautan, tapi juga punya hard kompetensi dan sertifikasi di bidang K3. Luar biasa Mas Niharul Anas bisa belajar banyak pengetahuan dan kompetensi. Kita lanjutkan ke menjawab pertanyaan dari Mas kandidat Insinyur Gayus Yuda Girsang. Silahkan Mas Insinyur Vicky. Oke. Iya, kalau ini sebelum saya jawab, Mas Gayus sudah pernah bekerja sebelumnya? Sudah Mas, di Berapa lama? hampir 2 tahun Mas. Hampir 2 tahun. Iya. Background pendidikan sama pekerjaannya apakah masih ini on the track sama gitu Mas ya? Oh masih Mas. Cuman Masih memang cuman waktu skripsi kan kita memilih ke arah struktur. Saya memilih ke arah struktur. Cuman waktu masuk dalam bidang pekerjaan, saya kurang ada di dalam strukturnya karena lebih banyak di pekerjaan pengawasan kebetulan. Pengawasan pengawasan apa? Pengawasan pembangunan. gedung ya. Jadi Oke. kalau konsepnya struktur kan kita bagian perencana begitu. Pengawas perencana berarti ya? Iya. Betul, Oke. Mas. Oke. Nangkep. Jadi saya juga orang proyek sejak pada waktu kuliah itu elektro, nggak tahu mau kerja apa. Kemudian masuk PLN, terjunnya di dunia proyek. Jadi kalau boleh sharing dengan Mas Gayus, jadi ilmu yang di perkuliahan itu adalah salah satu tangga pertama ya. Tangga pertama, pondasi pertama untuk menggali ilmu yang lain. Jadi di dunia kerja itu memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Katakanlah struktur, Mas Gayu struktur, nanti di dunia kerjaan, di dunia proyek katakanlah, itu akan lebih luas dari itu. Ada struktur, kemudian mungkin ada hal-hal yang lain harus diketahui. Bahkan harus belajar terkait pengelolaan waktu proyek atau pengelolaan keuangan proyek. Nah itu harus Mas Gayus harus ibaratnya ketika di dunia kerja berhubung ini masih 2 tahun itu ibarat kita menyiapkan wadah kosong di otak kita untuk menerima ilmu-ilmu baru. Karena jangan sampai Mas Gayus atau teman-teman yang lain resisten terhadap hal-hal baru. Jadi ilmu-ilmu baru yang tidak mungkin ya dulu tidak dipelajari itu
ada beberapa teman itu resisten, nggak mau, maka dia nggak akan berkembang di dunia kerja atau di dunia kerja. Orang yang berkembang di dunia kerja itu dia akan menggali atau akan menerima ilmu-ilmu baru yang meskipun itu bukan menjadi backgroundnya Mas Gayu sebelumnya ya di sipil ya. Kayak di saya kan eh, berkorelasi dengan pertanyaannya kenapa kok titelnya panjang banget. Jadi saya itu eh, punya prinsip investasi leher ke atas, Mas. Mungkin pernah dengar ya, investasi leher ke atas itu artinya investasi ilmu. Investasi ilmu. Jadi mulai dari kuliah itu sudah saya coba pupuk, coba tanam, minimal beli 1 bulan 1 buku dulu. Minimal 1 bulan 1 buku dan khatam. Dan alhamdulillah lulus itu lebih banyak bukunya daripada bajunya. Seperti itu. Jadi korelasi dengan pertanyaan kenapa titelnya panjang. Jadi kembali ke investasi leher ke atas, saya coba belajar, saya coba menggali kira-kira ilmu yang kita punya roadmap ya, masing-masing punya roadmap. Dulu saya itu di awal-awal kerja mengejar jabatan, Mas. Awalnya mengejar jabatan, 1-2 tahun mengejar jabatan. Kemudian ada yang colek, ojo ngono Mas Vicky, jangan begitu. Coba Mas Vicky fokus ke pengembangan diri. Katakanlah saya di elektro, saya tidak hanya mengandalkan diklat-diklat yang dikelola oleh perusahaan, tapi saya, saja nih saya butuh apa sih, saya butuh ilmu apa. Nah itu saya sering kali ikut webinar atau diklat di luar kantor, tentu saja di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kemudian akhirnya saya coba bikin roadmap, saya akan jadi profesional engineer. Artinya kalau di Mas Gayus konsultan pengawas perencanaan, berarti Mas Gayus sebenarnya harus banyak belajar ini karena perencanaan itu ilmunya sangat kompleks dan harus pernah terjun ke lapangan untuk merencanakan sesuatu. Nah, kalau sekarang belum pernah terjun ke lapangan, mungkin kalau ada kesempatan minta terjun ke lapangan. Kemudian kenapa titelnya banyak? Jadi saya berpikir kayak misalnya tadi ya, yang insinyur itu saya tidak tahu manfaatnya nanti apa. Ternyata kalau dari sisi undang-undang kemarin ternyata harus memenuhi di sisi undang-undang tahun 11 tahun 2014 itu setiap yang bekerja harus punya insinyur. Oke, alhamdulillah sudah dapat. Kemudian yang kedua terkait ACPE, ASEAN Chapter Professional Engineer, itu juga saya nggak tahu nanti manfaatnya apa. Cuman ini pasti suatu saat akan bermanfaat. Nah, saya yakin suatu saat akan bermanfaat, saya ambil. Kemudian saya juga ngambil S2 itu juga bukan beasiswa, itu biaya saya sendiri. Karena saya merasa butuh. Saya merasa butuh akan ilmu, katakanlah ilmu teknik di bidang elektro, ya sudah saya ambil. Jadi saya mengambil sesuatu, saya punya roadmap berdasarkan saya ingin jadi apa di suatu saat. Katakanlah di umur 40 tahun, saya ingin jadi, katakanlah seperti Mas Adita, sudah punya gelar doktor. Nah, seperti itu. Jadi ada roadmap yang harus direncanakan ya. Coba usia Mas Gayus sekarang berapa usianya Mas Gayus? Saya 27, Mas. Wah, 27 itu masih apa ya? Ya masih banyak peluang untuk banyak belajar. Banyak belajar dan roadmap yang mungkin nanti akan disusun Mas Gayus itu akan jadi penentu nanti di usia 10 tahun ke depan akan jadi apa itu disusun mulai sekarang. Itu. Mungkin seperti itu Mas Gayus. Jadi mungkin nanti bisa sharing-sharing di luar forum juga nggak masalah. Iya. Terima kasih atas jawabannya, Mas Gitu. Insinyur Vicky Kurdiansyah. Intinya ada 4 kata yang bisa menyimpulkan semua penjelasan dari Mas Insinyur Vicky kepada Mas Insinyur Gayus tadi. Yang pertama, ketika di dunia kerja, yang pertama harus adaptif. Kemudian yang kedua, siap
untuk bekerja dalam lingkungan yang multidisipliner, kemudian harus siap untuk senantiasa menjadi orang yang pembelajar, dan kemudian yang terakhir harus memiliki roadmap yang jelas agar nanti bisa sukses dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Nah, jelas ya Mas Gayus, untuk pertanyaannya akan ada feedback kepada Mas Insinyur Vicky atau tidak? Jelas, Mas. Cukup Jelas. ya? Oke, terima Cukup. kasih. Kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu untuk pertanyaannya Mas Insinyur Yoga Syahria, bertepatan dari Jogja. Beliau dosen Amikom yang menanyakan apa sih kontribusi dari insinyur yang bekerja di lingkungan akademisi. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Mas dari sudut pandang atau perspektif insinyur profesional yang bergerak di bidang proyek di PLN? Mungkin ada pembanding atau sejenisnya. Mohon dijawab Mas Vicky. Baik, ya. Saya coba jawab pertanyaannya Pak dosen ya. Perspektif praktisi ya, praktisi. Jadi apa yang bisa disumbangsi dari akademisi? Yang pertama adalah ini saya menyampaikan fakta ya, fakta fenomena bahwa fresh graduate, baru lulus itu belum bisa nyemplung di dunia kerja secara full ya, meskipun nanti di perusahaan itu pasti ada on the job training. Cuman fenomena yang mayoritas ada itu adalah basic keilmuan yang dimiliki oleh lulusan fresh graduate itu sangat bisa dikatakan sangat rendah lah ya, sebagian ya. Ini fenomena yang masuk di kami ya, fenomena yang jadi kan kami di PLN juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan tenaga ahli atau pengadaan pengawas lapangan. Masih perlu didampingi. Cuman ketika kita diskusi pada saat interview, kita bertanya-tanya terkait dasar ya, katakanlah elektro, kita bertanya dengan dasar elektro, dia nggak bisa jawab. Kita coba tanya beberapa hal yang basic ya, yang di kuliah ini pasti dijelasin. Itu Tidur dia paling. nggak bisa. Itu nggak bisa jelasin. Jadi fenomena seperti itu yang kalau yang dimasuk katakanlah di PNS atau BUMN itu saringannya kan cukup ketat ya. Tetapi perusahaan yang swasta itu kan sangat lebih banyak ya, lebih banyak kalau kita bandingkan dengan PNS atau BUMN. Nah, jadi kalau pengalaman kami di PLN bekerja sama dengan pihak ketiga itu adalah kendalanya itu. Jadi itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, fenomenanya adalah ilmu yang dijelaskan dan ilmu yang dijelaskan pada saat mata kuliah itu kadang gapnya jauh dengan implementasi yang dipraktek pada saat bekerja. Jadi mungkin bisa mungkin bisa di akademisi, bisa di kurikulumnya bisa mengikuti perkembangan di dunia kerja. Katakanlah sekarang 4.0, ya harus ngikuti lah 4.0. Cuman dari sisi kebutuhan ilmu, mungkin tahun 2020 pada saat saya kuliah, mata kuliahnya seperti itu nggak akan relevan lagi dengan mungkin ya sebagian tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Maka perlu mungkin sering kerjasama dengan perusahaan, kira-kira kurikulum yang sekarang diajarkan apakah masih relevan atau masih sinkron ya ketika nanti mahasiswa lulus itu apakah bisa langsung tune in di dunia kerja atau tidak gitu sih. Mungkin itu Mas Yoga Sahria. Jadi kalau sumbangsi insinyur sebenarnya mungkin kalau misalnya ke arah titel, ke arah kompetensi, nanti kalau kompetensi bisa dikembangkan. Cuman yang
dua fenomena itu yang mungkin perlu saya sampaikan ya di kalangan akademisi, fenomenanya seperti itu. Baik, Ya, terima kasih Begitu Pak banyak Sedi. Pak Vicky, Pak Dita. terima kasih juga kepada Mas Insinyur Yoga, kepada Mas Insinyur Vicky yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaan. Karena ini sangat asik sekali ya, banyak teman-teman yang rupanya baru datang dan kemudian juga banyak yang ingin bertanya. Kita coba buka satu sesi lagi yang bila mana rekan-rekan akan ada yang raise hand, kami persilahkan. Atau ingin yang bertanya melalui kolom chat juga kami persilahkan. Ini yang pertama, ada pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaannya sangat panjang sekali, tapi beliau sepertinya hadir ya dan open cam di sini. Iya, Oleh karena Engineer itu, Siri Pak, Engineer Prah. iya, kami persilahkan kepada Mas Bayu Irawan untuk Iya, langsung Engineer. bisa menyampaikan Ya, pertanyaannya kepada Mas baik Insinyur Vicky. Engineer, sebelumnya Bayu mengucapkan selamat karena sudah meraih gelar doktor di China yang mungkin tertantang untuk beradaptasi di studi dengan kondisi corona, namun alhamdulillah PPKM di Indonesia sebelum tiada sudah selesai. Terima Semoga kasih, sehat Mas selalu Bayu. Engineer dan luar biasa. Yang Terima kasih, terhormat Mas Bayu. Pak Ketua Umum FIMPI Jateng, Engineer Pradivan atau ini Harul ini. Jangan sampai salah nama ini. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian Engineer Fikur, salam kenal. Mohon maaf saya Bayu kalau menyebutkan nama itu banyak nama banyak rezeki sehingga Bayu harus menyingkat atau menyebutkan supaya berlainan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Bayu tidak bisa membuka masker karena sedang berada di rumah sakit. Tapi insya Allah bisa jelas suaranya ya, Engineer. Ya, jelas. Ya, saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa akhir S2 Peternakan dari PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, Bayu pernah mendengar salah satu seminar yang di mana narasumbernya merupakan Direktur Lab Teknik. Mohon maaf kalau mungkin salah nama. Di hal tersebut itu beliau menyampaikan bahwa salah seorang dosen yang memiliki latar belakang berlainan dari keteknikan itu tidak bisa diajukan karena sumber daya manusia itu menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas keteknikan kita. Semua dosen yang harus diakreditasi itu harus bersifat linear, tidak bisa dia studi S2 lain, misalkan kalau Bayu sarjana peternakan, S2-nya public health, itu berlainan, sehingga, tapi ada kaitannya tapi berlainan, sehingga hal tersebut itu menghalangi adanya akreditasi LAM. Sedangkan untuk melanjutkan studi yang berlainan tersebut, tidak semua keteknikan bisa terkait dengan keilmuan yang diambilnya, bahkan yang seperti di tempat industri itu yang selain akademik bahwa penerapan kinerja prosedur tempat kerja itu bisa jadi merupakan acuan untuk studi tersebut. Iya, kalau Bayu sebagai calon akademisi itu pertanyaannya bagaimana menyikapi para engineers yang minat dalam lanjut studi tersebut, dan bisakah kita dapat mengikuti arahan pemangku kebijakan yang hal ini bisa lebih ke rektor atau mungkin program studi atau mungkin direkan agar linearitas tersebut tetap sinkron dengan kondisi kerja atau kegiatan yang telah ada yang berlainan tersebut. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kurang memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, apakah ada penanya yang lain? Oke, bila mana tidak ada, yang pertanyaannya dari Mas Bayu ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya, sebelum nanti untuk presentasi dari Mas Insinyur Vicky kita akhiri. Ya silahkan Mas Insinyur Vicky untuk bisa menjawab pertanyaannya Mas Bayu. Wah, ini untuk menjawab pertanyaan Mas Bayu ini sebenarnya bukan kapasitas saya karena saya belum pernah mendapat informasi terkait hal ini. Mungkin dari rekan-rekan yang akademisi yang sudah pernah berhubungan dengan LAM teknik dan sejenisnya mungkin bisa membantu menjelaskan. Mungkin Mbak Rani Aulia Imran atau yang lain boleh membantu.
Ini Mbak Rani raise hand. Silahkan Mbak Rani. Oke, halo, selamat malam, Selamat malam. Mas Mbak Dari ya. sudut pandang engineer Vicor saja kalau begitu. Itu saja. Ya mungkin saya Iya. sedikit menambahkan yang terkait dengan akreditasi LAM. Kebetulan saya juga baru selesai akreditasi di Prodi. Jadi ini memang menarik sekali ya Mas Bayu terkait dengan LAM teknik ini kan soalnya dia di bawah oleh PII ya. Jadi PII itu kan mengharapkan linearitas seperti yang dijelaskan Mas Vicky tadi ya. Kalau misalnya kita mau bekerja di bidang tertentu ya paling tidak dasarnya ada. Paling kan seperti itu pengennya. Cuman secara umum masih banyak universitas-universitas dan prodi yang memang mungkin nggak linear lurus gitu ya. Jadi kayak misalnya di bidang saya sebenarnya jurusannya teknik mesin atau prodi industri dan saya prodinya teknik industri. Nah ini kan memang sedikit berbelok tapi nggak terlalu jauh. Tapi misalnya ada yang teman saya yang juga elektro, nah ini yang masih dianggap jauh. Nah kalau LAM teknik dari Prof. Misri ya sebagai ketua LAM teknik itu mengharapkan yang paling tidak ada singgungannya. Misalnya kalau saya industri dengan elektro itu jauh, tapi kalau misalnya penelitian, pengabdiannya beliau sudah 10 tahun di teknik industri ya kenapa tidak gitu. Jadi memang akan dilihat lagi S2 dan S3-nya apakah linear apa tidak gitu. Karena LAM teknik itu di bawahnya PII, terus nanti ke arah internasional juga seperti itu. Jadi memang masih linear juga seperti itu bisa. Nah, kalau pengembangan ke depan mahasiswa yang pengen jadi dosen atau mungkin lulusan pengen jadi dosen memang harus linear karena agak kesulitan ya nanti kalau sebagai dosen terus tidak linear. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Mungkin bisa tambahan dari Mas Vicky. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Insinyur Rani. Pada Mas Vicky mungkin bisa menyampaikan dari sudut pandang praktisi. Baik. Jadi kalau sudut pandang praktisi ya, ini pertanyaannya bagaimana menyikapi para engineer yang minat dalam lanjut studi, apakah bisa mengikuti arah pengembangan? Jadi kalau terkait kebijakan ini agak susah ngomongnya ya, karena kebijakan. Tetapi secara praktisi itu sebaiknya memang ada linearitas ya, linearitas antara yang ilmu yang diambil pada saat perkuliahan dengan ilmu yang akan diterapkan di dunia kerja. Jadi katakanlah di dunia kerja itu elektro ya akan mencari sarjana-sarjana elektro, atau di dunia kerja butuh tenaga kerja di bidang teknik industri akan mencari orang-orang sarjana di teknik industri. Itu kalau di dunia praktis itu pasti wajib linear karena memang yang dibutuhkan itu adalah basic keilmuan yang sudah didapat dari bangku kuliah itu menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas di dunia kerja. Kalau tidak di linear itu kayak nggak mungkin sih, karena mencarinya pasti linear. Kemudian kalau misalnya yang ini ya, yang berkaitan dengan kalau para engineer yang sudah lulus S1 kemudian minat studi lanjut, nah itu studi lanjutnya itu saya akan kembali ke pertanyaan Mas Gayus tadi, roadmap dari diri pribadi ya. Diri pribadi itu arahnya mau kemana. Kalau memang arahnya linear, kalau saya upayakan linear. Dari S1 elektro, S2 elektro, nanti semoga dapat kesempatan S3 juga elektro. Jadi dengan ilmu linear, kalau Mas Bayu kan tinggal S3 berarti habis ini ya. Dari Mohon maaf S2 engineer, sudah. saya Bayu ingin melanjutkan studi S2 di Jogja lagi karena gitu. ini minatnya Bayu saat ini kan kebetulan fried chicken ya, terkait penggunaan marinasi susu, studi susunya tidak ada di sini. Jadi rencana mau lanjut sama ada juga dari S1 kemarin tuh belum ada studi sama sekali. Jadi insya Allah bisa melengkapi. Tapi kemungkinan besar kalau Bayu ingin menganjurkan studi itu lebih ke by risk. Tapi insya Allah ada kuliah sit-in, tapi berharap bisa ada penilaian begitu. Karena kalau ada hak tidak ada hak penilaian, apalagi kan mengikuti praktikum perkuliahan ujian itu sama aja bagi rangkaian. Iya. Baik. Terima kasih
Mas Bayu. Jadi sebenarnya itu kembali ke ini ya, kalau ada yang minat studi lanjut itu kembali ke roadmap-nya pribadi. Kalau memang harus jadi dosen, tadi Mbak Rani Aulia Imran juga menyampaikan harus linier nih, informasinya harus linier. Kemudian kalau yang di dunia praktisi itu sebenarnya bebas-bebas saja, boleh linier, boleh juga tidak linier dengan S1-nya. Cuman saya tekankan kembali ketika sudah memutuskan tidak linier, itu jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Kok aku dulu nggak linier, kenapa? Nah, itu harus dipertimbangkan sebelum memilih roadmap yang seperti saya sampaikan di Mas Gayus tadi, itu dipertimbangkan matang-matang. Karena kalau sudah nyemplung, itu jangan sampai menyesal lah ya, menyesal pada saat nyemplung. Katakanlah sudah pengalaman S1, aduh kayaknya saya jurusan, nah itu jangan diulangi lagi. Katakanlah kalau sudah nyemplung ya sudah, kita enjoy, kita nikmati, kita fight, kita semangat. Kalau memang harus menyesuaikan roadmap yang telah kita susun, ya disesuaikan. Seperti itu sih Mas Bayu. Kalau dari pandangan praktisi seperti itu. Ya, terima Monggo, kasih Mas sekali atas jawaban pertanyaannya Mas Insinyur Vicky, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang lain yang sudah bertanya. Dan waktu sudah menunjukkan jam 9.21 dan diskusinya sangat menarik sekali. Semoga di momen-momen berikutnya nanti dari FIM Jateng bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang produktif, khususnya mungkin untuk coaching atau mentoring di bidang keinsinyuran ataupun Engineer Pra, kemudian juga menyampaikan ataupun bisa kemudian minta juga materi engineer, ya nanti materinya kami engineer Fikur. ya kemudian juga nanti akan banyak kegiatan-kegiatan dari FIM Jateng yang lain yang akan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Insinyur Vicky Kurdiansyah tadi. Jadi ini menjadi catatan besar untuk kita semua bahwa di Indonesia ketersediaan insinyur menurut PII baru 14.000, sedangkan kebutuhannya ada 129.500, artinya masih ada defisit insinyur dan kita perlu bekerja keras untuk menutupi defisit tersebut. Kemudian kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah, dibutuhkan SDM-SDM yang kompeten untuk mengeksplorasi, mengekstraksi, dan kemudian mendayagunakannya. Dan di masa depan, kebutuhan insinyur ini semakin mendesak karena adanya program Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, sekaligus juga mensupport kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN. Dan yang terakhir berhubungan dengan keprofesian rekan-rekan semua, Mas Insinyur Vicky Kurdiansyah menyampaikan nasihat bahwa ketika nanti terjun di dunia kerja, kita harus siap untuk adaptif dengan lingkungan kerja yang dinamis, kemudian linearitas sangat penting sekali untuk menjaga kompetensi rekan-rekan semua, dan kemudian harus mempersiapkan diri ketika harus bekerja di bidang yang sangat multidisipliner, dan kemudian kita sebagai engineer harus membuat roadmap yang jelas agar nanti kita bisa mencapai target pribadi maupun target institusional di tempat kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Begitu untuk presentasi diskusi pada kesempatan malam hari ini, dan terima kasih atas perhatian sekaligus partisipasi dari rekan-rekan semua. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara diskusi ini terdapat banyak kesalahan. Dan setelah saya tutup, forum akan saya kembalikan kepada Mas Insinyur Niharul Anas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adita, Mas Vicky, luar biasa sekali. Senang hari. Sebelum masih ada pertanyaan, nanti kita sambung di chat ya Mas Vicky ya. Demikian runtutan acara kita pada malam hari ini. Kepada teman-teman, tunggu saja, kita masih banyak acara-acara lagi yang tadi juga disampaikan oleh Mas Insinyur Andika Pradivan bahwa kita masih ada Jateng Engineering Talk. Nanti di situ akan banyak dari ahli-ahli insinyur di Jawa Tengah yang akan melakukan sharing knowledge. Jadi nanti ditunggu saja. Kemudian follow juga untuk Instagram kami di FIM PII Jateng. Di situ akan banyak informasi-informasi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Begitu.
Baiklah, acara pada malam hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama FIM PI Jateng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Engineer warahmatullahi Fikur, Engineer kasih. Pra, Matur Engineer suwun. Nihar, Matur suwun. Engineer Ranau. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Engineer Pradivan, terima kasih banyak.